Bangga saya insya Allah menjadi Indonesia. Kenapa demikian? Betapapun saya kecewa kepada para pemimpin bangsa ini, tapi saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Nantikan pembahasannya di akhir pembahasan. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bapak Ibu. Saya Rahmat Baikuni mengajak kepada para penonton sekalian untuk akses channel YouTube Amos Tambusai demi membuka dan memperluas cakrawala kita tentang Islam dan kaum muslimin. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walal hadirin wal hadirat asyabab wal fatayat, uhaykum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini malam terakhir saya dalam safari dakwah bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Pertama kami ceramah di Kabupaten Rohul di Masjid Muhajirin Al-Jihad di di daerah Pasir Pangarayan, di Pasir Pangarayan, Kabupaten Rohan Hulu, tidak jauh dari Islamic Center yang luar biasa, masjidnya indah, luar biasa, masjid termegah se-Asia Tenggara. Maka merupakan sebuah kehormatan dan kenikmatan besar bagi saya pribadi bisa silaturahmi safari dakwah, dan hari ini ditutup di Payakumbuh. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya memang viral sebagai Ustadz akhir zaman. Ternyata berat menjadi Ustadz akhir zaman, Bapak Ibu. Salah bicara ditangkap di sidang. Ya, ditangkap sama polisi. Maka saya sudah bertekad untuk tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Jadi jangan panggil saya Ustadz akhir zaman, Bu ya. Panggil saja saya Ustadz akhir bulan. Insyaallah. Saya semangat. Itu barangkali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kali ini kita berada di momen Maulid Nabi. Kalau saya tanya siapakah Nabi yang pertama Allah ciptakan, jawabannya siapa? Nabi Adam. Yakin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam belum ada ketika Allah menciptakan Rasulullah. Jangankan Nabi Adam, alam semesta belum Allah ciptakan ketika Allah menciptakan Rasulullah SAW. Yang pertama Allah ciptakan adalah Rasulullah SAW dalam bentuk Nur Muhammad, cahaya Rasulullah. Allah menciptakan alam semesta inilah adalah merupakan bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Sebab adanya Rasulullah SAW diciptakan, Allah rahmati kita. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Rasulullah sudah ada. Ya. Demi mewujudkan cintanya Allah kepada Rasulullah, maka Allah ciptakan alam semesta dan Allah ciptakan kita. Maka beruntung mereka yang menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberuntungannya? Kita bahas malam ini. Siap sampai jam berapa? Sudah 8:30 ini. Sampai subuh. Sampai selesai. Sampai subuh. Nah, saya tagih ya sampai subuh ya. Baik. Adapun manusia yang terlahir ke bumi, ke alam semesta secara fisik adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, namun nanti di padang mahsyar yang berdiri di pimpinan umat manusia adalah Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Jadi bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yunshaqqu alaihi al-qabr. Dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar. Ketika malaikat meniup trompet, Israfil meniup trompet yang terakhir, nafhatul ba'ats, ada 3 kali tiupan, nafhatus sa'q, tiupan menakutkan. Jadi sebelum kiamat terjadi akan terdengar di seluruh dunia suara yang menakutkan sehingga manusia getir mendengarnya. Entah seperti apa suaranya.
Yang jelas suaranya bukan Om Telolet, Om, bukan ya. Gimana kira-kira suaranya? Saya nggak tahu. Pernah terdengar suara yang aneh di Cina? Suara binatang yang besar tapi keluar menggema dari perut bumi. Apakah suara itu? Itu hanya terdengar Cina, tapi suara yang terdengar ini seluruh dunia, Bapak ya. Begitu mungkin? Nggak tahu saya. Belum pernah mendengar. Dan tidak berminat untuk mendengar. Karena ketika suara itu terjadi, orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Allah sudah mencabut nyawanya dari muka bumi dengan sebuah angin yang bernama Iliyin. Satariha riham min ardil Hijaz alladhi yusamma Iliyin. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz al-makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi membentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz. Ya, kalau dari Kelok 9 sampai ke mana, itulah Payakumbuh. Sampai mana, Pak? Dari Kelok 9 sampai Bukit Tinggi. Oh, kita bertetangga, Pak. Oh, tetangga. Ya. Angin ini berhembus saking lembutnya, orang tidak terasa akan dicabut nyawanya. Itulah kenapa disebut Iliyin. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman illa qabadahu. Tidak akan melalui siapapun di muka bumi walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Jadi walaupun imannya bisa dipegang, Bapak Ibu. Masya Allah, betapa Allah menghargai iman manusia, betapapun bisa dipegang imannya. Wah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul yang mulia setelah Rasulullah, paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Kualitas imannya 2 kali lipat kualitas Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab setengah dari Abu Bakar. Dan kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan jumlah imannya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Ada satu bintang yang bisa kita pegang? Tidak. Lalu bagaimana dengan imannya Umar bin Khattab? Nah, ini gambaran Umar nih. Suatu hari Umar berjalan dari sana, gagah. Umar itu seperti preman pensiun. Wah, jalannya luar biasa. Ketika Rasulullah melihat Umar berjalan dari sana, lalu Rasulullah melihat ke arah sana, lalu Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Ma bika ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Aku melihat Umar berjalan dari sana. Di saat yang sama iblis jalan dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Kalau kita pulang dari kajian ini, ada yang putih-putih di sana? Bro, apa itu, bro? Ayo, siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita sama Umar. Lalu apa bedanya kita dengan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar itu orang yang pertama selalu menyambut seruan Rasulullah SAW. Dan ketika bersedekah, tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar. Kenapa? Cerdas Abu Bakar. Di saat orang terjebak kepada redaksi verbal, kepada kata-kata, Abu Bakar jauh kepada makna yang dalam. Brilian. Ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berinfak di jalan Allah, yang pertama menyambut Abu Bakar. Dan yang Abu Bakar bawa semua harta kekayaannya. Kalau kita agak berat mengeluarkannya, aduh, yang merah, apa yang hijau, apa yang biru, apa yang abu-abu. Abu Bakar semuanya. Rasulullah kaget, ya Abu Bakar, ma'asar al-fakta, betapa banyak yang kau infakkan. Apa yang kau sisakan untuk istri dan anak-anakku? Ya Rasulullah, ini semua harta saya. Lalu apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Aku sisakan Allah untuk mereka. Karena nggak mungkin Allah nggak kasih ngasih rezeki. Allah maha kaya.
kaya, hartaku ini tidak ada artinya dengan apa yang Allah punya. Nah, itu yang saya inginkan Allah kasihkan sama anak dan istri saya. Subhanallah. Kalau kita coba lihat tadi kantong infaknya. Ada yang warna merah berapa? Nah, ini bedanya kita dengan Abu Bakar. Abu Bakar cerdas karena dia faham kalau hartanya dia simpan di dunia habis, tidak akan dia ambil di akhirat. Tapi kalau hartanya dia infakkan semuanya di jalan Allah, maka sebanyak itu yang akan dia dapatkan di akhirat, lebih daripada itu. Nah, ini cerdasnya Abu Bakar. Jadi bedanya Abu Bakar dengan kita itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Kalau Abu Bakar, orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ada orang yang dipanggil dari pintu solat, ada orang yang dipanggil dari pintu sedekah, ada orang yang dipanggil dari pintu haji, pintu umrah. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Nah, jadi gimana? Mau dipanggil dari semua pintu surga? Nah, nanti siapkan lagi kotak infaknya. Keluarkan yang merah-merah itu. Aduh, Ustaz, punten Pak. Ini saya memang suka begini. Jadi Bapak Ibu dapat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya kita dengan sahabat. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai mana? Oh, bukan itu iklan. Itu iklan. Sampai mana, Bu? Abu Bakar. Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amanah yang Allah pikulkan kepada Rasulullah SAW yang tidak dipikulkan pada Nabi dan Rasul yang lain. Saya kalau ceramah enaknya berdiri Bapak Ibu. Kalau duduk kayaknya kurang gesit Bapak Ibu. Boleh berdiri Bapak Ibu? Pak, kasihan ibu-ibunya gini Pak. Nanti di rumah nanti gini. Pegel kayaknya. Boleh berdiri Pak, mohon maaf. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ada 3 amanah yang Allah pikulkan kepada Rasulullah SAW yang tidak dipikulkan pada seorang pun Nabi dan Rasul yang lain. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Bapak Ibu, kita ingat dalam sirat Nabawiyah ketika Rasulullah dakwah di Taif, dilempari Rasulullah batu demi batu menyambut kedatangan dan ceramah Rasulullah. Belum Rasul ceramah, belum Rasulullah menyuruh mereka, batu sudah berkeliaran menghantam Rasulullah SAW sampai pelipis belum terbuka. Ya, kepala beliau, sorban beliau penuh dengan batu. Malaikat Jibril marah saat itu, murka. Itu gunung Taif dipegang itu sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jika engkau ridho dan mengizinkan aku mengangkat gunung ini, akan aku habisi mereka. Apa kata Rasulullah? La ya Jibril, kafi aidik. Jangan Jibril, tahan kedua tanganmu. Ma buistu li'u'adzibahum, aku diutus bukan untuk menyiksa mereka. Walakinnani buistu rahmatan lahum, aku diutus untuk menjadi rahmat bagi mereka. Wahai Jibril, innahum qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang tidak tahu aku nabi dan rasul mereka. Suatu saat mereka faham siapa aku, Jibril. Malaikat Jibril itu udah luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal malaikat Jibril? Kenal tidak? Tidak. Kenal namanya. Apa tugas malaikat Jibril? Apa Bu? Menyampaikan wahyu. Berarti sekarang malaikat Jibril nganggur. Sudah 1400 tahun tidak turun wahyu, berarti nganggur malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril gini aja, pensiun. Yang paling sibuk malaikat Israel. Itu sekarang tuh mau mati. Oh iya, itu. Itu aja mungkin malaikat Jibril. Tidak.
Tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia sampai hari kiamat. Selain menurunkan wahyu, tugas malaikat Jibril itu menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Ingat, bencana alam ada rumusnya. Apa rumus bencana alam? Ini aja, ini jadi kesana kemari ceramahnya. Gak apa-apa, Bu? Udah gak jawab nih. Ibu masih ada? Yang ini masih ada. Yang ini masih ada, Bu? Ibu mau masuk surga? Cuma sedikit yang berminat masuk surga. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau, alhamdulillah. Bu, mau saya kasih tahu jalan masuk surga tanpa hisab? Kalau saya kasih tahu, mau dilaksanakan? Kalau laki-laki masuk surga tanpa hisab itu syahid berperang di jalan Allah. Kalau ibu-ibu sabar, sabar dalam segala hal. Mau masuk surga tanpa hisab dengan sabar? Siap bersabar, Bu? Kalau bapaknya nikah lagi, siap bersabar? Oh, ada yang siap? Bang, siap, Bang. Duh, senang saya kalau istri saya siap, alhamdulillah. Paling susah saya dapat SIM L, SIM A mudah, SIM B dapat, SIM C mudah, SIM L susah, Bu. Surat izin menikah lagi. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta. Yang kedua, imamatun nasi ajmain, pemimpin bagi semua umat manusia. Tadi, aku adalah pemimpin umat manusia di padang mahsyar nanti. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab amal perbuatannya, aku duduk di kursi paling tinggi, di kursi kemuliaan mereka. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Amirul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Pemimpin para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya nabi dan rasul bagi kita, tapi beliau adalah nabi dan rasul bagi semua nabi dan rasul. Apa maksudnya? Suatu hari ada kisah begini, Bapak Ibu. Umar bin Khattab memang orang yang jenius, kata Rasul. Aku tidak melihat di muka bumi ini ada orang yang jenius lebih daripada Umar bin Khattab. Ada 3 ayat Quran turun, kata-katanya sama dengan kata-kata Umar bin Khattab. Ya, saya tidak bahas itu karena waktu kita panjang. Ya. Intinya jenius Umar bin Khattab. Namun ada satu kisah yang menjadi wasilah Rasulullah menyebutkan posisi beliau dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Apa itu? Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi Quraisy. Dia hafal Taurat. Kamu hafal Taurat ya? Iya, emang kenapa? Tolong dong tulisin buat saya. Ditulisin tuh. Selesai 3 lembar. Nih, Taurat. Ini asli Taurat. Betul Taurat. Baik. Thank you, bro. Pergi menghadap Rasulullah. Bahasanya gitu ya. Pergi menghadap Rasulullah. Lalu berkata Umar kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraisyah, fakataba li jawami'a min at-Taurat indah. Afala a'radahu 'alaika ya Rasulullah?" Aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraisy. Karena dia hafal Taurat, aku minta dia menuliskan Taurat untukku. Boleh kau perlihatkan pada Anda ya Rasulullah? Itu Taurat dikasihkan sama Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Umar udah ngasih sama Rasulullah, balik badan. Bangga Umar punya prestasi di hadapan sahabat. Umar. Gitu Umar. Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah. Yang sadar itu sahabat Sabit bin Abdillah, di sampingnya ada sahabat yang lain. Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah. Maka Sabit bin Abdillah di samping Umar bilang, "Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah?" Umar, coba lihat wajah Rasulullah, marah sama kamu. Begitu Umar melihat Rasulullah SAW, merah wajah Rasulullah. Umar sadar perbuatannya menyinggung hati Rasulullah SAW.
Maka Umar merevisi perbuatannya dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghentikan Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Ini yang dikatakan Rasulullah, "Lau asbaha Musa fikum, thumma atabtumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum." Andaikan pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kamu, lalu kamu pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sungguh sesatlah kalian. Sekali lagi Bapak Ibu, andaikan Musa ada di tengah-tengah kalian pagi hari ini, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku sendiri di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kenapa mengikuti Nabi Musa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Betul, Bu? Bapak Ibu, bukankah Nabi Musa Nabi Allah? Bukankah Taurat kitab Allah? Lalu kenapa mengikuti Musa dan Taurat dikatakan sesat? Karena ada kewajiban. Apabila ada seorang Nabi bertemu Rasulullah atau hidup di zaman Rasulullah, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung bersama Rasulullah sebagai umat. Silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Allah mengambil sumpah semua Nabi dan Rasul. Apabila kalian bertemu dengan Nabiku yang aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan tugas kenabian kalian, ikuti dia sebagai umatnya. Subhanallah, betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW. Taurat dengan Quran aja tidak boleh disandingkan. Apabila Allah sudah mengutus Rasulullah, apabila Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Rasulullah sudah diutus ke tengah-tengah kita, haram kita menggandengkan Taurat dengan Al-Quran atau Injil dengan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi dengan umat akhir zaman ini? Boleh saya perlihatkan sesuatu Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah, senang saya. Kirain saya berhadapan dengan siapa ini? Bapak Ibu, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita dewasa dalam mencermati peradaban geopolitik akhir zaman ini, terutama di tengah-tengah bangsa kita. Kenapa saya katakan ini? Agar kita tidak kehilangan iman Islam kita. Di akhir zaman ini fitnah sangat dahsyat Bapak Ibu. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, orang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa demikian? Bapak Ibu bisa menyaksikan. Bapak Ibu hati Allah, kalau saya perlihatkan yang satu ini Bapak Ibu, coba. Dia telah. Bapak Ibu hati Allah, kalau saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira beliau ini Muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Apa yang membuat kita yakin dia Muslim? Penampilannya. Satu pakai pecinya putih tuh, pakai peci. Di pundaknya ada sejadah. Dia pakai katokan sarung. Kira-kira baru pulang dari pasar, dari mall apa dari masjid? Kalau dari masjid pakai masker. Kalau dari mall enggak. Dari masjid apa dari mall? Dari masjid ya, habis sholat. Jadi yakin dia Muslim? Baik, kita lihat. Namanya Ahmad lagi. Jadi gimana? Yakin dia Muslim? Kita lihat. Menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Isa Allah sabdakan di dalam kitab Injil,
mereka akan menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti. Setelah beberapa bulan, beberapa dari temannya ingin juga belajar lebih banyak tentang Isa Al-Masih. Mengapa dia menjadi satu-satunya nabi yang berbeda di antara semua nabi yang lain? Ini kehadiran Isa Al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati kepada Isa Al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin mengembarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة. Ini bukan Injil Bapak Ibu. Injil sudah tidak ada. Kalaupun ada, Injil adalah Injil Barnabas. Sesuatu tentang kebaikan Allah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujana, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu, walaupun kali ini saya tidak sampai melakukan. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak tak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu, maka Allah akan mengampuni Bapak dalam nama Isa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gimana? Muslim bukan? Bukan. Lo kan udah pakai peci, pakai sarung, pakai sejadah, dan dia sholat Bapak Ibu. Bisakah disebut Muslim? Tidak. Taurat dan Al-Quran haram digabungkan. Begitu pula Injil. Ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, karena posisi Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk para Nabi dan Rasul yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laukana Musa wa Isa hayyain." Andaikan Musa ada di sana, Isa ada di sana, masih hidup, lama wusi'ahuma hatta isba'i. Allah tidak akan melapangkan urusan mereka kecuali mereka meninggalkan tugas mereka dan datang menjadi umatku. Ini kemuliaan Rasulullah. Jangan disamakan dengan Nabi yang lain. Allahu Akbar. Ya, jadi Taurat tinggalkan kalau Quran sudah ada. Injil tinggalkan kalau Quran sudah ada. Kalau mengaku beriman kepada Allah. Jadi hari ini tidak ada yang namanya ahli kitab. Betul? Tidak ada. Yang ada mereka wajib beriman pada Nabi Muhammad. Inilah kenapa Nabi Isa nanti tidak menjadi imam salat ketika turun di akhir zaman. Saat itu umat Islam berada di masjid yang bermenara putih. Innakum tastami'una lituqimus salata al-fajr fil masjidil haram inda syarqi Masjid. Umat Islam nanti akan sholat berjamaah subuh di sebuah masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur. Di masjid itulah Nabi Isa akan turun. Ya. Wa imamukum minkum, imam kalian adalah seorang di antara kalian. Wa qad uqimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan. Sholat subuh sudah iqamah. Wa huwa yusawwu sufufa fakum, dan Imam Mahdi ini meluruskan saf salat kita. Sawwu sufufa terus wadiri luruskan lafaz saf. Ketika beliau meluruskan dan merapatkan safnya, maka turunlah Isa bin Maryam alaihi salam. Indal manaratil bayda, di samping menara putih Bapak Ibu. Ada janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Ya. Lalu beliau turun. Al-Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, salli lana."
mari Nabi Allah imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi dan semua jamaah Nabi Isa menjadi imam. Ternyata Nabi Isa ke belakang mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi uqimat salat. Kamu ke depan. Ini qomat untuk engkau. Tukramatullah yada hadhihi ummah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allahu Akbar. Bayangkan Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi makmum di belakang Imam Mahdi. Inilah kemuliaan orang yang mengikuti Quran dan Sunnah di akhir zaman. Allahu Akbar. Andaikan yang memimpin penegakan Quran dan Sunnah dari Payakumbuh seluruh dunia ada Nabi Isa, pasti dia makmum kepada pemimpin itu. Karena wajibnya Nabi dan Rasul yang lain apabila hidup di zaman Rasulullah mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang berdoa. Baik, nah inilah tingginya kedudukan Rasulullah dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Maka betapa banyak keutamaan yang Allah berikan pada umat ini gara-gara kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu bangga menjadi umat Rasulullah SAW? Bangga. Jika nanti mau bertemu dengan Rasulullah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Selawat. Ya. Dengan salawat? Yakin dengan salawat kita akan bertemu dengan beliau? Yakin insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Rahmat Baikuni mengajak kepada para amil sekalian untuk akses channel YouTube Mustam Usai demi membuka dan memperluas cakrawala kita tentang Islam dan kaum muslimin. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.